Hai semua, kembali lagi bersama aku. Di video kali ini, aku mau bahas mengapa Indonesia susah menjadi negara yang maju. Padahal Indonesia dikenal sebagai negara yang luas dan juga subur, mempunyai kekayaan alam yang melimpah, serta mempunyai penduduk usia produktif yang dibilang relatif banyak. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,36 juta jiwa pada Juni 2022. Dari jumlah tersebut, ada 190,83 juta jiwa penduduk Indonesia yang masuk kategori usia produktif. Tetapi, kenapa malah mengalami perlambatan secara ekonomi dan terjebak di status sebagai negara berkembang ini? Sebenarnya, ini tidak hanya berlaku pada negara kita saja, bahkan banyak negara-negara di dunia yang terjebak di status negara berkembang. Dan di Asia Tenggara aja nih, satu-satunya negara yang bisa dibilang sebagai negara maju hanya Singapura aja. Inilah yang disebut dengan middle income trap atau jebakan pendapatan menengah. Middle income trap ini adalah kondisi di mana sebuah negara sulit untuk keluar dari negara berpenghasilan menengah ke negara yang berpenghasilan tinggi. Indonesia sendiri sejak tahun 2005 dapat status negara menengah, dan sampai sekarang status itu masih naik turun gitu, antara menengah ke atas atau menengah ke bawah. Emang apa sih penyebab negara menengah susah banget menjadi negara maju? Kenapa ya kebanyakan negara tuh nggak bisa nembus batasnya negara maju? Kayak Korea Selatan, Jepang, Cina, Singapura, dan juga negara-negara di Eropa. Nah, untuk itu, kita harus tahu dulu definisi dari negara maju dan juga negara berkembang secara umum, serta kenapa negara maju bisa dikatakan sebagai negara maju. Pertama, definisi negara maju. Kalau kita melihat secara umum, negara-negara maju memiliki tingkat kualitas hidup dan kesejahteraan, serta penggunaan teknologi tinggi, serta perekonomian yang sudah merata, yang tercermin ke dalam tingginya pendapatan negara atau gross domestic bruto. Sebab GDP ini diperoleh dari perkembangan industri dan ekonomi. Selain itu, negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, serta infrastruktur yang memadai, serta merata untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakatnya. Yang kedua, negara berkembang. Definisi negara berkembang merupakan kondisi di mana suatu negara yang sedang berupaya untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan yang lebih tinggi. Karena pada umumnya negara berkembang memiliki tingkat pendapatan per kapita menengah, bahkan relatif rendah. Pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya memadai, serta indeks sumber daya manusia yang masih berada di bawah standar normal global. Kemudian, kenapa negara maju layak dibilang sebagai negara maju? Oke, sebetulnya setiap organisasi internasional kayak PBB, Bank Dunia, IMF, dan WTO, mereka tuh punya kriteria sendiri buat nentuin suatu negara tuh udah termasuk negara maju atau belum. Tapi, pada dasarnya, suatu negara bisa dikategorikan sebagai negara maju kalau memenuhi kriteria ini. Yang pertama, pendapatan nasional bruto atau PDB per kapitanya lebih dari $12.000 per tahun. Yang kedua, masyarakatnya punya kualitas hidup yang baik, kayak usia harapan hidup yang tinggi, akses kesehatan yang memadai, juga spek lain yang semua itu terangkum dalam indikator yang namanya Human Development Index. Yang ketiga, mereka punya infrastruktur yang kokoh buat ngelancarin semua bentuk aktivitas ekonomi yang merata di seluruh penjuru negeri, dari daerah pelosok sampai ibu kota. Semuanya tuh punya infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Dan yang terakhir adalah kemajuan teknologi yang ningkatin produktivitas dan juga nilai tambah ekonomi mereka. Nah, setiap organisasi itu punya ukurannya masing-masing gitu. Jadi, beberapa negara mungkin bisa masuk ke kategori negara maju menurut satu organisasi. Tapi,
masih dianggap sebagai negara berkembang sama organisasi yang lain kalau aku ngambil dari kriteria IMF. Cuma ada 40 negara aja yang dikategorikan sebagai negara maju di dunia, sementara jumlah negara di dunia ini ada 195 negara. Artinya apa? Ada 155 negara yang masih terjebak status negara berkembang dan negara miskin. Wah, emangnya susah apa sih buat jadi negara maju? Dan kira-kira apa sih yang bedain kondisi negara maju dengan negara berkembang? Oke, untuk menjawab itu kita simak satu cuplikan Ibu Sri Mulyani yang ngejelasin apa sih bedanya Indonesia dengan negara-negara maju. Negaranya sama aja, kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. Nah, dari penjelasan Ibu Sri Mulyani tadi, jelas ya, kalau di negara-negara maju tuh asetnya yang kerja keras, sementara manusianya kerja biasa-biasa aja. Bahkan, ada perusahaan di negara maju yang waktu liburnya sampai 3 hari dalam seminggu. Sementara di negara kita, orang-orangnya yang kerja keras, lembur sampai malam, bahkan gak jarang hari libur pun tetap kerja. Sedangkan asetnya kerja biasa-biasa aja. Dengan aset yang kerja keras, maka negara itu bisa menghasilkan produktivitas atas yang tinggi dan juga efisien karena nggak ngandalin jam kerja dari manusianya. Misalnya lahan yang disewain dan dijamin untuk modal usaha. Jadinya nggak ada tuh istilah lahan yang nganggur atau lahan kosong yang nggak produktif. Selain itu, pabriknya juga bisa kerja dengan cepat serta efisien dengan cara pakai otomasi, robot, dan juga AI. Jadi, perusahaan bisa dapetin untung banyak dan karyawannya tuh nggak perlu kerja keras serta dapat gaji gede banget. Di sisi lain, infrastrukturnya itu udah memadai, jadi nggak ada tuh macet-macetan di jalan yang hanya buang-buang waktu doang. Bahkan, fasilitasnya juga dibangun tanpa harus melibatkan tenaga kerja manusia, karena para pekerjanya itu udah bisa mengoperasikan mesin. Jadinya, kerjanya itu lebih ringan dan juga lebih cepat, serta hasilnya pun sesuai dengan standar. Selain itu, perputaran uang di negara maju selalu memberikan dampak yang positif. Jadi, hampir nggak ada tuh uang yang terbuang percuma ke investasi bodong, judi, penipuan ponzi, sampai korupsi, yang membuat perputaran uang itu jadi nggak produktif. Inilah yang membedakan antara negara-negara yang sudah maju dan negara yang masih berkembang. Itulah mengapa banyak negara-negara yang terjebak di status sebagai negara berkembang dan sulit untuk naik level sebagai negara maju. Karena negara-negara berkembang itu masih kesulitan untuk menciptakan asetnya bekerja, baik itu sumber daya manusianya atau aset alat-alat produksinya. Semoga video ini bisa jadi hiburan sekaligus edukasi buat kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.